Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kehendaknya dan rahmatnya kita masih bisa senantiasa berkumpul untuk melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut adalah beberapa maklumat yang akan kami sampaikan pada malam ke-11 di bulan Ramadan ini. Jariah yang terkumpul pada malam kemarin alhamdulillah sebesar 2.373.000, sehingga total saldo jariah yang terkumpul sampai malam ini alhamdulillah sebesar 29.095.000 rupiah. Kami juga ucapkan terima kasih untuk hidangan berbuka puasa sore ini yang telah disediakan oleh keluarga besar RW 10 dari RT 1 sampai RT 23, serta para bapak ibu jamaah sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Mari kita bacakan umul kitab, khususnya kita doakan dari hidangan berbuka puasa dan infak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda dan sekalian mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya. Kami juga membuka kesempatan bagi jemaah yang lain untuk berpartisipasi memberi hidangan berbuka puasa kepada para musafir atau saudara-saudara kita lain yang melalui panitia Ramadan melalui rekening Masjid Ad-Dawah yang tertera di sekitar masjid atau langsung ke sekretariat Masjid Ad-Dawah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Ad-Dawah telah membuka pembayaran zakat fitrah sebesar Rp45.000 per jiwa atau 2,5 kg beras untuk pembayaran fidyah. Untuk pembayaran fidyah sebesar Rp50.000 per jiwa per hari. Pembayaran dapat dilakukan melalui petugas kami di sekretariat masjid. Hari ini akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Asep Lukman Hamzah MA. Beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Tanjung Priok dengan tema Bismillah, komunitas yang dirindukan jannah surganya. Sementara imam taraweh akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad. Terakhir, dimohon kepada jamaah yang mengkomunikasi agar dimatikan selama berada di area masjid dan barang bawaan diletakkan di loker yang telah disediakan agar tidak mengganggu kenyamanan kita dalam beribadah. Demikian maklumat ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahi karunia dan rahmatnya kepada kita semua pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya di bulan Ramadan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajer, silakan. Manajer secara ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun dulu nih biar nggak ngantuk. Beli salam ke toko Sarina, dibeli sama Pak Najib. Cakepnya mana Pak? Beli salam ke toko Sarina, dibawa sama Pak Najib. Baca salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Afdhalus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daun salam di atas meja. Yang jawab salam insya Allah ahli surga. Yang tidak jawab saya tidak bertanggung jawab. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratan muhtaramin, para alimil ulama, para asatid di lingkungan Masjid Ad-Da'wah, segenap para pengurus, wabil khusus jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berapa menit biasanya Pak Haji? 20. Lebih dari 20 hitungannya lembur. Biasa lembur itu lebih mahal gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam setiap malam di bulan Ramadan kita senantiasa berdoa. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepadamu dengan ridhamu agar kami dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami berlindung dari kemarahanmu dan dari nerakamu. Doa ini seringkali kita panjatkan wabil khusus di bulan Ramadan, karena kita sepakat yang hadir pada malam hari ini ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam ridha dan surganya Allah. Sepakat Pak? Oke. Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, berarti kita harus melakukan amalan-amalan ahli surga. Sebab tidak mungkin orang masuk ke dalam surganya Allah tapi melakukan amalan neraka. Atau sebaliknya, orang melakukan amalan neraka tapi dimasukkan ke dalam surga. Itu sangat tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang melakukan amalan neraka tapi dia ingin masuk surga, saya curiga jangan-jangan dia punya orang dalam di surganya gitu. Karena dia melakukan amalan ahli neraka tapi ingin masuk surga, itu sangat tidak mungkin. Yang menjadi pertanyaan, apa saja yang menjadi amalan ahli surga? Dalam hadis Rasulullah SAW yang insya Allah banyak ustadz yang sudah menyampaikan, tapi insya Allah beda cara masak gitu, sama-sama daging tapi dipasaknya beda-beda, nggak apa-apa. Mungkin sudah ada yang menyampaikan. Yang pertama, orang yang dirindukan, komunitas yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran. Tala yatslu tilawatan fahuwa talil. Artinya orang yang membaca Al-Quran. Tala atau tilawah itu biasanya membaca Al-Quran disertai dengan adanya teks. Makanya ada istilah MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Kalau qiraah biasanya membaca tanpa adanya teks. Makanya ketika Rasulullah di Gua Hira dalam kondisi yang gelap didekap oleh malaikat Jibril, lalu Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Malaikat Jibril nyuruh untuk membaca kepada Rasulullah. Rasul menjawab, "Ma'ana biqari." Ada yang mengatakan ma di sini istifham, maknanya apa yang harus saya baca. Ada yang mengatakan maknya manafi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Itu namanya qara'a yaqra'u qira'atan.
Isim fa'ilnya qari'un. Tala yaslu tilawatan fahuwa talin. Orang yang membaca Al-Quran. Mengapa orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga? Karena kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat terhadap orang yang membacanya. Bahkan konon dalam penjelasan lain, kalau ada keluarga kita yang hafal Al-Quran 30 juz, kalau kita juz 30 aja uring-uringan gitu kan, boro-boro 30 juz. Hafal 30 juz, maka dia mampu memberikan syafaat pada 70 keluarganya. Subhanallah, luar biasa. 70 keluarganya disyafaati oleh orang yang mampu menghafal Al-Quran. Tapi sayang, kita ini jarang sekali baca Al-Quran. Ada cerita nih, mungkin sudah saya sampaikan di masjid ini, tapi nggak apa-apa. Judulnya Ustadz Maling. Ustadz kok maling? Suatu saat Pak Ustadz dipanggil oleh Pak Haji dan Bu Haji orang kaya untuk makan malam. Pak Ustadz berkenan untuk makan malam. Kata Ustadznya, insya Allah saya datang. Begitu nyampe ke rumahnya, layaknya orang yang dijamu untuk makan malam, sudah siap makanan dengan berbagai macam menu di situ. Makanlah bertiga, Pak Haji, Bu Haji, sama Pak Ustadz. Dilalahnya selesai makan selesai, Ustadz pulang, Pak Haji baru ingat. Kalau tadi naruh uang di dalam amplop, gambar Soekarno-Hatta 100 lembar. Di amplop warna coklat. Begitu dilihat, tidak ada. Ustadz pulang, uang hilang. Kesimpulannya, Ustadz maling. Karena di situ tidak ada orang lain kecuali Pak Ustadz, Bu Haji, dan Pak Haji. Bertiga. Ustadz pulang, uang hilang. Kesimpulannya, Ustadz maling. Bu, sama istrinya mulai sama Ustadz itu. Kenapa Pak? Ngapain? Najis ngeliat Ustadz maling. Sudah seminggu tidak ngaji, 2 minggu tidak ngaji. Setiap ketemu Ustadz di tengah jalan melengos. Malas ngelihat Ustadz maling. Sebulan tidak ngaji, 2 bulan tidak ngaji. Begitu minggu ke-1 di bulan yang kedua ketemu dengan Bu Ustadz, dengan Bu Hajinya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kenapa Bu Haji nggak ngaji lagi? Maaf Pak Ustadz, kata suami saya nggak boleh. Emang kenapa? Ustadz kan maling. Maling di mana? Waktu diajak makan malam, suami saya naruh uang 100 lembar gambar Soekarno-Hatta dalam amplop. Ustadz pulang, uang tidak ada. Kata suami saya, pasti Ustadz yang ngambil. Ustadz tersenyum. Masya Allah Bu Haji, betul. Waktu saya makan itu ada amplop di atas meja makan. Karena khawatir nanti kecipratan kuah macam-macam, maka saya simpan di dalam Al-Quran yang ada di pinggir meja makan. Sebab saya yakin besoknya Pak Haji, Bu Haji pasti akan ngaji Quran. Itu uang akan ketemu. Merah tuh mukanya Bu Haji, langsung ke rumah, dilihat Quran, ternyata subhanallah masih utuh uang. Lari ke suaminya, Pak, ternyata uang itu ada di sini. Suaminya mikir aja gitu, Masya Allah. Ada 2 dalam cerita ini yang bisa ambil hikmah. Yang pertama, kita tidak boleh suudzon terhadap orang lain. Ternyata uang itu ada. Yang kedua, Pak Haji baru nyadar kalau dia sudah 2 bulan gak ngaji Quran. Karena Quran gak pernah dibuka-buka gitu. Nah, cerita ini jangan-jangan di antara kita ada yang begitu gitu. 2 bulan gak ngaji Quran. Ada yang begitu. Di Masjid Kelapa Gading sana, saat ceramah, nggak ada Pak Ustadz, yang ada lebih dari 2 bulan. Gitu. Lebih dari 2 bulan nggak ngaji Quran. Masya Allah. Padahal Quran itu adalah way of life. Quran itu pedoman hidup. Bagaimana Quran mau dijadikan pedoman kalau baca aja enggak? Bahkan konon menurut penelitian,
60% bangsa Indonesia ini yang umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Buta huruf. Cuma 40%. Maka wajar kalau banyak umat Islam yang fobi terhadap hukum Islam, tidak senang dengan aturan Islam, nyinyir terhadap ajaran Islam. Mohon maaf saya sebut namanya, mudah-mudahan tidak jadi gibah. Ada Ade Armando Islam, Abu Janda Islam, Habib Kribo Islam. Tapi dia nyinyir terhadap aturan Islam, malah benci. Kenapa? Ya mungkin salah satunya itu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang melupakan diri dari dzikrul rahman Al-Qur'an, maka dia akan menjadikan setan sebagai temannya. Naudzubillah. Setannya temannya. Wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka akan menghalang-halangi jalan Allah, dan tidak hanya itu, mereka itu menyangka, mengira bahwa dia ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang seperti itu. Dan penghargaan terhadap Al-Qur'an itu sangat-sangat kecil sekali. Saya punya anak di rumah. Kalau dia les Al-Quran itu dibayarnya 300.000 Pak Haji. Tapi kalau les matematik, kemudian kebetulan anak saya S2 matematik. Les matematik 1,5 juta, 2 juta. Sebulan. Quran 300.000. Bayar TPA 50.000. Wow, udah marah-marah. Sekarang ngaji bayar ya. Dulu saya nggak pernah ngaji. Saya bilang, Bu, dulu ibu ngaji zaman Fir'aun bujangan. Sekarang udah beranak pinang Fir'aunnya. Ya kan? Kenapa mesti bayar? Gurunya itu bukan malaikat. Kalau gurunya malaikat baru gratis. Selagi masih namanya manusia tidak gratis. Lawang masuk surga aja nggak gratis. Afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira masuk surga itu cuma-cuma? Padahal Allah belum menguji siapa di antara kamu yang paling berjihad di jalan Allah dan paling bersabar dalam menghadapi ajaran Allah. Surga aja nggak gratis, ya kan? Apalagi sekolah hari ini. Cari sekolah yang gratis itu mental miskin, nyari yang gratis. Itu kan satu. Jadi yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kalau lebih lagi menerjemahkan secara luas, orang yang rajin belajar. Karena manusia itu disebut manusia kalau dia masih belajar. Kalau sudah berhenti belajar bukan manusia namanya. Kebo itu nggak belajar. Dari dulu begitu-begitu aja. Nggak ada peradaban di kebo, di kata itu. Karena tidak belajar. Kalau manusia ada pelajaran. Dari segi fashion aja beda-beda. Dulu zaman romtas kecil ke bawah gede, cut, bray. Waktu saya masih muda, bray, cut. Namanya baggy, ya kan? Saya udah nikahan baru bray, kolor abah gede. Hari ini celana cut, alias pensil. Bray cut, bray, cut, bray. Itu baru celana. Belum baju, Masya Allah. Itu manusia punya peradaban belajar. Namanya talil Quran, membaca Al-Quran. 5 menit lagi. Yang kedua, yang akan dirindukan oleh surga itu adalah hafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, beliau mengatakan ada 7 anggota badan kita yang mampu menjadikan kita ahli neraka. Dari mulai mata, telinga, tangan, kaki, lisan, kemaluan, dan perut. 7 anggota badan ini menyebabkan kita masuk neraka. Makanya pintu neraka itu ada 7. Yang 7 itu yang paling dominan lisan. Nah, hari ini kan wah Masya Allah. Kalau dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bukan hanya di akhirat nanti, hari ini pakai HP wa tukallimuna aydihim, tek ngomongin orang, di-share, ngomongin orang, ngejelekin orang, di-share. Sampai ngedoa saja di Facebook, di medsos. Ngedoa itu di tengah malam, di keheningan malam kepada Allah, bukan di Facebook.
Ngedoa di Facebook, ya Allah ya Tuhan kami. Astagfirullahaladzim. Model ibu-ibu, muka itu diurus bukan diedit. Ini muka diedit, begitu ngelihat Masya Allah pincongnya luar biasa. Begitu ngelihat asli, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muka diedit. Muka itu diurus, pedikur, medikur dan kur-kur yang lain ya kan. Jangan diedit. Hari ini kan Masya Allah hafidil lisan. Tapi ada satu anggota badan yang mampu menyelamatkan semua badan kita. Namanya apa? Hati. Maka pintu surga itu ada 8. Coba lihat dalam Quran, pintu surga itu ada 8. Makanya bahasanya hati. Hati itu bahasa Arabnya bisa qalbun, bisa fuadun, bisa lubbun. Yang paling luar namanya sodrun. Baru baris yang kedua namanya qalbun. Ketiga namanya fuadun. Di bawah fuad namanya lubbun. Jamannya albab, ulul albab. Makanya bahasa dari lubuk hati. Lubuk itu lubbun. Karena orang Indonesia itu suka ganti-ganti. Wah hidup saya kalang kabut. Padahal aslinya al-ankabut. Al-ankabut. Jadi kalang kabut. Lubun, lubuk. Wah carut marut hidup ini. Padahal aslinya harut marut. Surat Al-Baqarah Ustaz ya. Harut marut, 2 nama malaikat. Jadi carut marut. Wah ribet ini. Robato yarbutu, ribetan. Nah, ribet. Padahal itu robato bahasa Arab. Jadi hafidil lisan. Yang ketiga yang menjadi dirindukan oleh surga itu adalah mut'imil ji'an. Orang yang mampu memberikan makanan kepada yang lapar. Artinya apa? Senantiasa bersedekah. Mohon maaf nih bapak-bapak, harta yang Allah berikan kepada kita pasti ujungnya akan diambil lagi oleh Allah. Cara ngambilnya 3 cara, pilih salah satunya. 1 diambil dengan cara baik-baik. Gimana caranya? Diinfakkan, disedekahkan, dipakai mendidik anak, bangun masjid, musola. Habis juga harta kita, diambil dengan cara baik-baik. Diambil dengan cara tidak baik, dugem, main perempuan, judi, lacur, mabok. Habis juga harta kita. Diambil dengan cara tidak baik. Yang ketiga diambil dengan cara paksa. Kebakaran, tsunami. Anak saya cerita yang di Turki, mohon maaf anak saya satu kuliah di Turki. Dalam jangka 17 detik ada seorang pengusaha punya 39 apartemen. 17 detik habis hancur berantakan jadi gembel. 17 detik. Coba, harta diambil paksa oleh Allah. Sama tidak ada. Tinggal kita yang bijak. Harta kita mau dihabiskan dengan cara apa? Terserah kita. Yang terakhir orang yang akan dirindukan oleh surga itu adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Tapi puasanya yang benar. Bukan puasa yang ongkang-ongkangan. Masuk warung jin. Kakinya kelihatan tidak napak. Kepalanya kelihatan. Begitu lihat kok kakinya ada 5. Ini orang 3 apa 2 ya. Ternyata yang 1 naik ke atas. Ya kan? Dari rumah dia sahur dengan ibu, dengan anak dan istrinya. Begitu ke sana makan bakso. Jam 3 sore dia sakit, pulang ke rumah muntah. Wah, keluar bakso. Kaget tuh istrinya. Perasaan tadi bapak nggak makan bakso. Kata bapaknya, Masya Allah luar biasa. Inilah hebatnya Ramadan Pak. Kangkung aja bisa jadi bakso. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ikum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.